Good morning, students. How are you today? How are you this morning? Selamat pagi, anak-anak. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu dalam materi bahasa Inggris untuk yang kedua, ya. Masih semangat semua ya? Sebelum Ibu mulai pelajaran kali ini, sebelum Ibu menyampaikan materi, ada baiknya kita awali kegiatan aktivitas pagi hari ini dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa kita mulai. Well, students, after praying, setelah berdoa, mari kita lanjutkan pelajaran atau materi bahasa Inggris yang kemarin sudah kita membahas chapter 1. Masih ingatkah tentang apa chapter 1 kemarin yang sudah Ibu bahas? Materinya apa aja? Ya, di antaranya ada di situ kemarin ada 4 ya, yang kemarin sudah Ibu suruh kalian membuat tugas. Tema pertama kemarin tentang greeting. Tema berikutnya tentang leave taking atau bagaimana ungkapan saat kita mau meninggalkan seseorang. Terus ungkapan yang ketiga, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang akan jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada kita ataupun hadiah ya yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, yang keempat kemarin kalau Ibu mengingatkan pada hari ini tentang tema yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita mengatakan atau mengucapkan kata maaf atau permintaan maaf kepada seseorang karena akan kesalahan yang sudah kita perbuat. Itulah 4 tema yang sudah Ibu bahas, Ibu jelaskan pada kalian pada chapter 1 atau bab 1 kemarin ya. Mungkin yang baru bergabung ya, terus yang masih salah dalam mengerjakan tugas kemarin bisa diperbaiki ya. Oke, masih semangat semua ya. Kita masuk pada chapter 2. Pada chapter 2 kita akan membahas tentang introducing. Introducing itu artinya perkenalan. Pernahkah kalian berkenalan dengan seseorang? Pada saat kita memperkenalkan perkenalan dalam chapter 2 ini ada beberapa materi ya. Namun pada kali ini Ibu hanya akan membahas 2 saja dari ketiga materi pada bab 2 ini ya. Di antaranya ada materi pertama. Jadi we will learn to share or inquire about each other including ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada seseorang akan identitas kita ya. Selanjutnya, tema yang berikutnya, bagaimana kita memperkenalkan kepada seseorang lebih detail lagi. Ini selain kita menunjukkan identitas kita juga bisa menyebutkan akan hobi kita dan what we like. What we like, apa yang kita sukai dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena orang itu punya bakat dan minat ya, kaitannya dengan itu. Kalian pasti punya ya, semuanya pasti memilikinya. Dan yang ketiga ini masih tentang perkenalan ya. Ini nanti akan lebih luas lagi, bukan memperkenalkan diri kita, namun kita akan memperkenalkan tentang the members of our family ya, atau anggota dari keluarga kita. Ya, jadi kita di sini nanti Ibu akan menjelaskan 2 tema ini dulu ya, yang lebih spesifik buat kita ya. Our identities and our hobbies and what we like. Itu ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Kita masuk pada materi yang pertama. Ya. How we introduce ourselves to people ya. We used to say some
appearance, ya, we used to see some utterances, ya, kita biasa menunjukkan sikap kita bisa mengungkapkan beberapa ungkapan, ya, pada saat kita memperkenalkan diri dengan seseorang, ya. Kaitannya dengan appearance, attitude, ya. Ini ada beberapa gambar, ya, pada saat kita memperkenalkan, ya. Say hello dulu, ya. Seperti kemarin yang sudah Ibu sampaikan pada bab pertama, greeting, bagaimana kita menyapa, ya. Masih ingat, ya? Ini, lihat di sini, yang pertama di sini ada ungkapan, ya. Ada, maaf, ya. Jadi di sini ada ungkapan hello. Ini ungkapan greeting, ya. My name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang, in Kupang. Oh, I'm sorry, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Ini the first person di sini, female atau girl, ya, yang memperkenalkan dirinya dengan menyapa dulu. Hello, terus menyebutkan namanya Hasnida, selanjutnya menyebutkan dari mana dia berasal, ya. I am from West Sumatra, yang artinya saya berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya dia mengatakan di mana dia tinggalnya, ya. Lebih spesifik lagi, dia tinggalnya di Padang, ya. Di Padang, di Kampung Mutiara, ya. Pada Jalan Kemangi atau di Jalan Kemangi, ya, di Jalan Kemangi. Di situ disebutkan lagi tinggalnya Jalan Kemangi nomor 23. Itu orang pertama, ya. Orang pertama yang memperkenalkan diri kepada seseorang, ya. Selanjutnya di sini ada boy juga memperkenalkan diri juga, ya. Dia mengungkapkan good morning, ya. My name is Maxby. Oh, ini ada greetingnya berupa good morning, selamat pagi. Dia menyapa temannya. Terus dia menyebutkan namanya adalah Maxby. Itu nama lengkap atau complete name, ya. I'm from East Nusa Tenggara, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lalu tinggalnya I live in Kupang. Saya tinggal di Kupang, di Kecamatan Angkasa, di Jalan Denpasar, ya, on Jalan Denpasar. Precisely, tepatnya I live at 5 Jalan Denpasar. Ini dia menyebutkan alamat lengkapnya dengan mengatakan I live at, ya. Saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 5. Seperti itu, ya. Ini juga ada seseorang yang memperkenalkan, ada Tito, ya. Sama juga dengan yang tadi sudah Ibu contohkan di orang pertama maupun orang yang kedua, ya. Kalian kalau punya buku referensi nanti bisa dibaca lebih detail sendiri, ya. Bagaimana memperkenalkan, di situ ada contoh-contohnya, ya. Oke, langsung kita ke materi yang ini, ya. Yang tadi ada boy memperkenalkan namanya Maxby, ya. Ini lebih detail Ibu jelaskan satu persatu di sini. Ada clue-nya masing-masing. Name di sini ada Maxby. Ini merupakan private identity dari Maxby, ya. Namanya Maxby atau complete name-nya, full name-nya, ya. Di sini belum ada nickname, bisa ditambahkan sendiri nanti. Ini full name Maxby, nickname itu nama panggilan, ya, nickname. Nanti dipanggilnya siapa? Bisa itu Max, bisa itu B, ya. Terserah yang orang memanggil, ya. Selanjutnya ada
Place of origin ya. Of origin ini asal daerahnya ya. Dia berasal dari East Nusa Tenggara. East Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya di situ ada home address atau alamat rumah. Alamat rumahnya dia tinggal di @5 Jalan Denpasar. Ya, di situ streetnya on Jalan Denpasar ya, lebih spesifiknya ya di Jalan Denpasar. Selanjutnya RT RW-nya nggak disebutkan ya, blank, kelurahannya juga blank, kecamatannya in Kecamatan Angkasa ya, town city-nya in Kupang. Nah, di sini kalian lihat di dalam penggunaan preposisi ya, ada at, ada on, ada in ya. Ini perlu kalian fokus on preposisi ini ya. Lalu bagaimana kita menggunakan at, bagaimana kita menggunakan on dan in ya. Nah, sebenarnya ketiga preposisi atau kata depan ini memiliki fungsi yang sama pada saat menunjukkan identitas kita ya, yaitu dia digunakan untuk menunjukkan alamat tempat tinggal kita ya. Lalu kita gunakan at untuk apa ya? On untuk apa? In untuk apa? Sekali lagi, at ini digunakan untuk menyatakan alamat ya, alamat lebih lengkap biasanya ya, lebih lengkap. Kalau di sini belum lengkap nanti disempurnakan ya, jadi lebih lengkap. Misalnya tinggalnya di jalan, misalnya tinggalnya di jalan ini seperti yang tadi Ibu sebut di dalam dialog ya, ini ya. I live at 25 Jalan Kemangi nih ya. Ini lebih lengkap. Saya tinggalnya di Jalan Kemangi nomor 23 ya. Seperti itu. Lebih lengkap ya. Terus selanjutnya on. On digunakan untuk apa? On ini digunakan untuk juga menyatakan alamat yang lebih general ya, lebih general lebih umum ya. Tinggalnya di mana? Di on Jalan Denpasar gitu aja ya. Jalan Denpasar itu kan lebih general ya, seperti itu, umum sifatnya, belum spesifik jalan Denpasarnya di mana kan begitu. Jalan Denpasar kan ada RT berapa, ada RW berapa, seperti itu. Namun ini on digunakan hanya untuk Jalan Denpasar aja, lebih general. Lalu in. Nah, in digunakan untuk menyatakan alamat juga, namun dia lebih spesifik, lebih khusus, menyempit sifatnya ya. Kalau tadi tinggal Jalan Denpasar lebih luas ya, sedang Jalan Denpasar itu ada beberapa kecamatan ya, ada 5 kecamatan mungkin ya. Nah, namun kita gunakan in di sini untuk menyatakan alamat yang lebih spesifik. Kecamatan mana sih? Nah, yang dimaksud adalah Kecamatan Angkasa. Jadi kita gunakan preposisi in Kecamatan Angkasa ya. Meskipun di dalam tata bahasa ya, di dalam tata bahasa arti secara harfiah at itu artinya itu di ya, on itu artinya di atas, in itu artinya di dalam. Namun penggunaan di dalam kita menyatakan suatu alamat ya, ini semua preposisi at, on dan in ini artinya sama, artinya di, cuma penggunaannya yang berbeda-beda. Can you get it? Bisa dipahami ya? Oke, go on. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada saat kita memperkenalkan diri kita ya, di sini ada, coba kalian perhatikan, keep attention on its pictures ya. Bisakah kalian pahami? How many characters here? Ya, here two characters ya, between teacher and students ya. Oke.
This is teacher and student. This is teacher and students also ya. This student in female, girl, and ini boy ya. Lalu bagaimana ini ya? Bagaimana mungkin ini siswa baru new student memperkenalkan diri ya dengan gurunya ya? Bagaimana dia memperkenalkan diri? Coba kita pahami, kita simak dialognya di sini ya. Dialog atau percakapan. Nah, sekali lagi, percakapan itu harus ada karakternya. Karakter itu apa? Karakter itu pelaku ya. Pelaku itu adalah orang yang melakukan percakapan. Seperti ini ada guru, teacher, dan siapa? Siswa atau student. Oke. Nah, di sini yang pertama menyapa yaitu gurunya dulu ya, dengan mengatakan what's your name, gini ya. What's your name? Apa artinya? Menanyakan nama ya. Siapa namamu? Dijawab dengan my name is Hasnida. Nama saya Hasnida. Selanjutnya gurunya merespon lagi dengan menanyakan di mana tinggalnya ya. Oh, di sini dari mana asalnya ya. Where are you from ya? Where are you from? Artinya di mana kamu berasal. Di sini siswanya menjawab, I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat, katanya seperti itu ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya dari gurunya dengan mengatakan alamat. Menanyakan alamat ya, menanyakan alamat. Where do you live? Katanya. Where do you live? Artinya apa? Di mana kamu tinggalnya, Nak? Gitu ya. Nah, dijawab atau direspon oleh siswanya dengan mengatakan nih ya, panjang jawabannya. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Seperti itu dijawab lengkap ya, full address. Di sini ada on, ada at ya, ada in juga ya. Digunakan ketiga preposisi dengan penggunaan yang sangat tepat sekali. Oke? Iya. Lalu kita lihat dialog yang di bawahnya, under ya. Tadi kita sudah menyimak yang dialog yang di atas ya. Sekarang kita lihat yang di bawah ya. Coba ada di situ antara guru dengan siswanya ya. Yang siswanya yaitu laki-laki. Gurunya bertanya ya. And you, what's your name? Dan kamu siapa namamu, Nak? Begitu gurunya tanya. I'm Max B. I'm Max. Dia menyebutkan nama panggilannya dulu. I'm Max. Gitu. Berarti dia nyebutkan nickname-nya dulu ya. Selanjutnya baru dia sebutkan full name-nya. I'm Max. Max B. Begitu ya. Saya namanya Max. Nama lengkapnya Max B. Seperti itu. Lalu ditanya lagi oleh gurunya. Where are you from? Sama pertanyaan dengan yang tadi. Dari mana asalmu, Nak? Gitu ya. I'm from East Nusa Tenggara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Bu. Begitu ya. Ditanya lagi oleh gurunya dengan pertanyaan yang sama dengan yang atas tadi. Where do you live? Gitu ya. Di mana kamu tinggalnya, Nak? Dijawab juga dengan lengkap oleh yang laki-laki. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Seperti itu ya. Di sini kalian lihat ada penggunaan preposisi kembali in ya, ada on, ada juga at yang digunakan dengan tepat oleh siswa laki-laki itu ya, atau pada saat ini dinamakan peserta didik ya, bukan siswa ya, peserta didik. Oke. Seperti itu ya, understand? Itu tadi contoh percakapan. Kita lihat yang berikutnya. Begitu ya. Let's spell our names ya. Mari kita ejak nama kita. Gitu ya. Nah, di sini ada karakter guru, teacher, dan two students ya. Two students ya. Di sini kembali percakapan contohnya ya. Maaf. Coba kita lihat.
percakapan yang terjadi antara guru dan kedua peserta didik ini, ya, di mana gurunya meminta peserta didiknya untuk mengucapkan atau melafalkan, mengeja nama panggilannya, ya, seperti itu. Bagaimana guru itu meminta untuk mengeja nama panggilan peserta didik? Coba kita lihat. Guru itu bertanya atau meminta siswanya dengan pertanyaan seperti ini. How do you spell your name? Begitu ya. How do you spell your name? Sekali lagi seperti itu. Itu artinya bagaimana kamu mengejak namamu? Begitu. Bagaimana kamu mengejak namamu? Sekali lagi seperti itu ya. Nah, siswa yang peserta didik yang pertama menjawab, My name is Siti. Nah, biasanya disebutkan nickname-nya aja ya, nama panggilan. Karena kalau full name-nya nanti ngejaknya terlalu panjang ya. Jadi disebutkan My name is Siti ya. Nah, disebut atau dieja dengan sekali lagi, My name is Siti. S-I-T-I. Seperti itu ejaannya ya. Sekali lagi, My name is Siti. S-I-T-I. S-I-T-I. Seperti itu ya. Lalu second student juga menjawab, My name is Benny. Nah, my name is Benny. B-E-N-I. B-E-N-I gitu. Nah, itu bagaimana kita mengeja nama kita masing-masing, nama nickname atau nama panggilan ya. Perlu kalian dipraktekkan nanti ya nak ya. Seperti itu. Nanti ibu akan minta kalian untuk mempraktekkan bagaimana sih mengeja nama kalian, nama panggilan aja, nickname aja, nggak usah panjang-panjang ya. Seperti itu. Seperti dialog yang sudah dicontohkan ini. Can you get it? Okay. Let's go on. Oke, di sini ada pernyataan, maaf, di sini ada bagaimana seorang peserta didik dia lebih memperkenalkan identitas pribadinya ini secara detail ya, secara sendirian ya. Dia mungkin memperkenalkan bisa ini diterapkan di dalam kelas ya, karena dia pada saat itu dia posisinya sebagai peserta didik baru ya, ingin memperkenalkan dirinya di depan kelas ke teman-temannya ya. Bagaimana menyapanya ya? Sekali lagi yang punya buku referensi nanti dibuka ya. Yang tidak, mari kita simak bersama. Di sini peserta didik ya, dia memperkenalkan diri dengan menyatakan ini seperti ini ya. Hi, I am Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa Bulangan. I live in Bulangan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fruit banana. Nice to see you. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh bagaimana kita memperkenalkan diri kita secara detail ya. Dilengkapi dengan menyebutkan di sini hobi kamu, juga warna favorit kamu, juga makanan favorit kamu ya. Jadi lebih detail ya, agak detail. Kalau yang tadi cuma yang pada penjelasan pertama tadi hanya menyebutkan nama dan alamat, ini lebih detail lagi. Masuk kita ke tema yang kedua tadi, memperkenalkan diri sendiri dengan menyebutkan secara lengkap ya, hobi kita, warna kesukaan maupun makanan kesukaan kita ya. Oke. Di sini disebutkan ya, perlu kita pahami di dalam penulisan. Ini kadang masih banyak siswa yang peserta didik yang salah dalam menulis ya. Karena ini bagaimana nanti kita berlatih menulis. Di sini hobi ya. Hobi di sini dituliskan hobbies.
Hobbies itu kita gunakan are ya. Hobbies are. Berarti hobinya lebih dari satu. Hobbies are cooking and running. Jadi hobi dia adalah memasak dan melakukan aktivitas olahraga berlari ya. Nah, di sini ada favorite colors karena warna kesukaannya lebih dari satu. Nah, di sini menggunakan are lagi. Are berarti kesukaannya adalah yellow and blue. Warna kesukaannya kuning dan biru. Terus di sini ada makanan kesukaan. Nah, di sini makanan kesukaan ternyata dia sebutkan hanya satu, makanya tidak menggunakan are tetapi menggunakan is. Apa makanan kesukaannya? Yaitu fried banana atau pisang goreng. Tuh ya. Jangan lupa diakhiri nice to meet you pada saat kita habis memperkenalkan diri. Oh, senang berjumpa dengan kalian. Di awal greeting, di akhir bagaimana kita tadi lifting ya, nice to see you. Seperti itu ya. Jadi tetap aja ada kaitannya dengan bab pertama ya. Kita lanjutkan ya. Oke, nah ini lebih jelas lagi ya. Ini yang student kedua ya. Student kedua ini juga memperkenalkan diri, juga dilengkapi dengan hobi dia, favorit color dia, makanan favorit dia juga disebutkan. Namun di sini dia menyebutkan hanya hanya satu untuk warnanya dan makanan kesukaannya juga satu, digunakan is dan is. Nah, kalau untuk hobi dia tadi tidak menggunakan my hobby tapi dia menggunakan kata I like. Itu juga boleh yang artinya saya suka. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku ya. Jadi boleh menggunakan yang seperti ini. Nah, boleh menggunakan yang ini my hobbies are boleh ya. Boleh juga menggunakan I like juga boleh ya. Ini diawali greeting hello, diakhiri dengan nice to meet you again ya. Senang berjumpa dengan kalian. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke tugas karena penjelasan Ibu tentang bab 2. Tema bab 2 dengan 2 tema sekaligus sudah Ibu jelaskan one by one, satu persatu ya. Ingat masih ada satu tema lagi yang belum Ibu jelaskan di bab 2 ini. Nah, di bab 2 ini yaitu tentang yang tentang yang memperkenalkan keluarga ya. Di tugas tadi ingat ya anak-anak ya. Di tugas itu Ibu minta pada kalian ya, tolong nanti kalian tulis ya. Nanti kalian tulis seperti contoh itu ya. Contoh itu di situ sudah ada, tinggal kalian melengkapi ya. Nah, itu ada contoh bagaimana kita memperkenalkan diri kita dengan kalian menyebutkan hobi kalian, warna kesukaan apa, terus lagi menyebutkan makanan kesukaan kalian ya. Seperti itu ya. Itu. Hello, my name siapa? I am student dari mana? Terus alamatnya di mana? Terus I like atau my hobby boleh, my hobbies juga boleh ya. Kalau my hobby itu is, kalau nih ya. Jadi kalian bisa gunakan ini ya. I like ini berarti saya suka melakukan apa. Kalau kalian mau gunakan ini harus salah satu ya. Bisa I like, bisa my hobby. Kalau my hobby is berarti satu aja kalian sebutkan. My hobby is dancing. Hobi saya menari. My hobby is singing, begitu ya. Hobi saya menyanyi, begitu. Tapi kalau hobbies, my hobbies ini ada es-nya di belakang berarti hobi saya ada lebih dari satu. My hobbies are cooking and dancing. Hobi saya memasak dan menari, misalnya seperti itu ya. Lah terus ini ada my favorite color ya. Kalau color is ya.
Is itu berarti warnanya satu. Kalau colors ada S-nya berarti are. Warnanya ada lebih dari satu. Bisa kuning dan hitam dan lain sebagainya. Terus di sini ada my favorite food ya. Apa makanan kesukaan kalian? Kalau makanan kesukaan kalian hanya satu seperti dicontohkan tadi, ada pisang goreng, berarti my favorite food is ya. Kalau ini my favorite food are berarti lebih dari satu. Bisa pisang goreng dan misalnya ada fried banana and chicken noodles misalnya ya. Seperti itu. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Jangan lupa diakhiri dengan to see you atau nice to see you atau nice to meet you itu ya. Ini tugas yang Ibu berikan untuk chapter 2 yang pertama ya. Nanti kalau selesai mengerjakan tugas, jangan lupa segera dikumpulkan ke Ibu di nomor pribadi WA Ibu ya. Sekali lagi jangan di grup. Selesai mengerjakan di foto terus di send, dikirim ke nomor WA Ibu. Understand? Oke, nanti ada tugas berikutnya menyusul ya. Di grup Ibu akan berikan. Oke? Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas di pagi dengan positive thinking and be smart to do something. Oke? Selamat beraktivitas para siswa Ibu tercinta. Oke, nice to see you. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.